Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Pak Dana? Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan perkebunan saat ini menurut pandangan? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, para planters di seantero Indonesia lah. Ya, jadi sesuai dengan temanya katanya sih perkebunan. Ya, kebetulan saya memang dari latar belakang saya memang perkebunan, pertanian. Ya, pertanian kan nanti bisa dibeda-bedain, tapi saya yang di perkebunan. Nah, menurut pandangan saya nih, Pak, perkebunan di Indonesia sudah sangat maju ya, dibandingkan tentunya dengan era-era awal-awal dari perkebunan yang dibuat di Indonesia. Khusus untuk kelapa sawit, nah ini dulu awal asal muasalnya memang dari Afrika, dibawa oleh orang Eropa ke Bogor, ditanam 4 pohon di sana. Nah, kemudian dari situ menyebarlah ke seluruh Indonesia, terutama ke Sumatera Utara, yaitu di Medan. Nah, dulu di sana itu ditanam itu di jalan-jalan, di daerah dekat lapangan udara di Medan ya, Polonia. Itu dulu di sana. Makanya apronnya di sana apron kelapa sawit namanya. Dan ada balai penelitian AFROS istilahnya ya di sana itu, yaitu untuk meneliti tentang kelapa sawit. Nah, perkembangan di Indonesia terutama untuk arealnya ini memang sangat maju pesat, terutama di akhir tahun 80-an. Ini berkembang sangat pesat sekali perkebunan di Indonesia sawit, yang dulu awalnya memang saingan terberat adalah negara tetangga kita, Malaysia. Ya, sebenarnya Malaysia dulu awalnya dari Sumatera Utara juga, ini mereka mengambil contoh tanaman ke sana ya, kemudian dikembangkan di sana, dan ini menjadi persaingan ketat lah di dunia perkebunan kelapa sawit. Sehingga di era awal tahun 70-an banyak perkebunan-perkebunan negara, terutama PTP atau PNP, itu membangun pabrik-pabrik kelapa sawit untuk menghasilkan CPO atau crude palm oil. Nah, jadi sangat berkembang. Dulu adalah ini ya, apa namanya, perusahaan-perusahaan negara aja Pak yang bergerak di bidang ini. Namun untuk khusus di Kalimantan Barat ini, saya ingat betul itu tahun, kalau nggak salah Pak ya, tahun 77 mulai survei, 79 pertama kali kecambah dikirim berupa kernel aja itu, dan dikecambahkan di Supadio. Nah, makanya di jalan antara Kapuas, jembatan Kapuas 1 dan Kapuas 2 itu kan udah tinggi-tinggi pohonnya. Nah, dari situlah berkembang perusahaan, dulu namanya PNP 7. Ya, itu asalnya dari Sumatera Utara, Bah Jambi. Ditanam kalau di Kalimantan Barat ini pertama nanam itu di Gunung Meliau, di Sungai Dekan, dan di Ngabang, Pak ya. Ya, itu perkebunan pertama kelapa sawit di Kalimantan Barat. Jadi tenaga-tenaga ahlinya dulu dari Sumatera Utara, termasuklah orang tua saya, Pak. Jadi kalau perkembangannya memang udah pesat sekali. Nah, sesudah itu barulah perkebunan swasta mengikut di belakang, dan sekarang menjadi komoditas utama kelapa sawit ini di Kalimantan Barat dan Indonesia tentunya, Pak. Sekarang udah mulai merambah ke Papua, ya kan, ke Sulawesi. Dulu kan di Sumatera itu berkembangnya ke arah Riau, kemudian ke Jambi, Sumatera Selatan, kemudian sekarang ke seluruh Indonesia, seperti itu, Pak. Dan berkembang pesat dengan teknologinya yang juga berkembang. Hanya yang saya mungkin ada sedikit
ganjal. Kenapa kita hanya menghasilkan CPO aja? Sementara bahan bakar bisa dimanfaatkan atau diolah dari CPO ini, Pak. Nah, mungkin nanti untuk sesi berikutnya saya akan cerita tentang ini. Menurut saya kan gitu, Pak. Siap. Saya pikir itu, Pak. Ya. Oke, nah ini saya jadi tahu ini dari perjalanan sejarah kelapa sawit dari Sumatera hingga ke Kalimantan. Ini luar biasa sekali. Bagaimana cerita awalnya Bapak kok bisa tertarik gitu dengan perkebunan ini? Iya. Terima kasih. Jadi begini para planters, para pemirsa ya. Dulu saya itu mulai dari lahir, besar, kemudian sampai ke sekolah perguruan tinggi, secara tidak langsung yang membiayai adalah kelapa sawit. Karena apa? Orang tua saya itu bekerja di perkebunan, Pak. Ya, jadi orang tua saya itu bekerja di perkebunan, walau tidak di kebunnya, Pak ya, tapi di unit supportingnya lah, karena orang tua saya itu di bagian kesehatannya, Pak ya. Jadi pada waktu itu di Sumatera ada, kalau perkebunan di sana pasti ada rumah sakitnya, Pak ya. Jadi ya orang tua saya itu di rumah sakit, ya namanya Rumah Sakit Laras, Pak. Itu di Kabupaten Simalungun. Ya, di Kabupaten Simalungun itu kebetulan. Halo Simalungun. Simalungun, Siantar, Serbelawan, Tolokilir, Laras, Marihan, Oras. Nah, jadi berangkat dari sana, saya tumbuh besar di lingkungan perkebunan, Pak ya. Nah, jadi di lingkungan saya itu banyak pohon kelapa sawit. Nah, saya sudah mulai tertarik pada saat saya sekolah di sekolah menengah pertama kalau dulu, Pak ya. SMP ya. Ya, SMP itu kebetulan perusahaan ini punya yayasan pendidikan yang mengelola sekolah menengah pertama. Ya, jadi dulu saya di Laras, namanya Yapenkama, Yayasan Pendidikan, apa kamanya itu saya udah lupa. Kemudian sesudah kelas 1, kelas 2-nya saya pindah ke perkebunan Dolo Ilir, yaitu namanya Yayasan Yapedi, Yayasan Pendidikan Dolo Ilir. Ini mengelola pekerjaan pendidikan menengah pertama. Jadi saya pada saat pergi sekolah itu, Pak, itu kan pakai sepeda lewat di jalan perkebunan itu. Nah, di situ saya mulai tertarik ini dengan pohon kelapa sawit ini, Pak. Ini sawit ini untuk apa gitu dulunya ya, kita berpikir untuk apa. Taunya kita untuk bawa ke pabrik. Nah, kalau bawa ke pabrik dia tuh untuk apa, kita nggak tahu lagi di situ. Nah, kemudian yang kedua, itu kan perumahan asistennya itu, Pak. Itu kan ex bangunan Belanda, Pak ya. Wah, keren. jadi wah begitu. Jadi apalagi waktu itu kita dalam menjalankan ini ya, perkebunan itu menjalankan manajemen itu, ini maaf mungkin dulu ya, macam kolonial gitu, Pak ya. Jadi sepertinya kalau yang karyawan ini sulit sekali bergaul dengan yang pimpinan-pimpinan. Jadi saya bertekad, aku nanti kalau besar aku mau jadi asisten lah, kan itu, Pak ya. Ada sepeda motornya, kemudian rumahnya gedong, ya memang gedong, Pak, buatan Belanda kan, besar, kemudian tamannya tuh luas-luas di sana itu, Pak. Jadi gairah untuk menggali diri nantinya, inilah mungkin saya pengen nanti orang tua saya kerja di kebun, saya jadi di kebun juga. Seiring berjalan saya masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Ya, Pak ya, Universitas Islam Sumatera Utara. Halo, UISU. Jadi saya alumni UISU, saya masuk tahun 84 dan selesai saya tahun 89 sebenarnya. Hanya wisudanya di tahun 90. Jadi sesudah itu ternyata untuk masuk ke perkebunan negara ini itu sulit, minta koneksi sana, tanya. Orang tua saya sendiri juga udah. Tapi ya mungkin usaha itu
dan sudah kita lakukan, doa sudah, mungkin dikabulkannya di perkebunan di Kalimantan, Pak. Nah, jadi bukan di Sumatera tapi di Kalimantan. Seingat saya tahun 85 saya pertama kali menginjakkan ke bumi Katulistiwa ini. Kemudian waktu liburan tuh Pak ya. Nah, ke perkebunan di Sungai Degan, Gunung Beliau ya. Nah, itu di Kalimantan Barat punya PNP 7 dulu. Pada saat balik di Bandara Supadio, itu saya ketemu dengan seorang polisi yang asalnya juga dari Sumatera Utara, ngobrol-ngobrol sebentar. Kamu dek udah minum air kapuas nih, pasti nanti balik sini lagi ya. Nah, pada saat itu saya ini ya antara percaya dengan tidak lah, itu apalah seperti itu ya. Ya. Ternyata saya tahun 93 lah, sesudah saya merantau ke Jakarta, ke apa macam, nah ternyata bukan terdampar ya, tapi dapat rezeki di Kalimantan Barat ini hingga sampai saat ini. Jadi saya sudah merasa sebagai warga Kalimantan Barat. Nah itulah, jadi dulu latar belakangnya seperti itu Pak. Wah enak kali kerja di kebun ini. Ya kan, nanti hari Sabtu, Minggu udah ke kota dengan keluarga apa macam ya Pak ya. Kemudian rasanya kok setiap tahun tuh ada dapat tancim gede-gede itu, tancimnya Pak ya, puluhan juta gitu kan. Kalau karyawan biasa itu dapat bonus, lebaran apa. Jadi di situlah tertariknya saya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya dan saya mencari pekerjaan di Kalimantan Barat. Demikian Pak. Makin seru nih. Seru memang Pak. Makin seru nih. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, kita ini kan melihat perkembangan dunia ini sangat cepat. Ya. Betapa minyak sawit ini menjadi primadona oleh beberapa negara di dunia. Malah terjadi boikot saking primadonanya. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara mengenai tantangan ke depan bagi kita di Indonesia ini. Bagaimana Bapak melihat persaingan maupun tantangan yang dihadapi di perkebunan kelapa sawit? Baiklah Pak ya. Siapa yang menguasai energi, dia yang akan menguasai dunia. Ya, jadi energi itu ya pada saat sekarang mungkin energi fosil masih mendominasi di dunia. Makanya kita tahu sendiri kan di Timur Tengah terjadi perebutan apa? Karena energi di situ. Nah, energi ini kan lama-kelamaan habis. Mungkin berdasarkan perkiraan para ahli di tahun 2050 nanti Pak, ini kalau tidak ada cadangan lagi ditemukan, cadangan fosil ini mungkin sudah tinggal sedikit lah ya untuk energi, bahan bakar, untuk kendaraan dan lain-lain lah Pak ya. Alternatifnya tentunya ada beberapa sebenarnya. Yang sangat murah mungkin matahari. Solar cell, kemudian mungkin dengan batu bara untuk beberapa tahun ke depan lagi, cuman kan emisinya juga besar. Satu-satunya energi terbarukan yang bisa menghasilkan dengan cukup besar, ya kelapa sawit ini. Yang jadi masalah, tanaman kelapa sawit ini hanya bisa menghasilkan secara optimal itu di daerah tropis saja, Pak. Ya, akibatnya apa? Ya, seperti tadi, yang banyak minyak di Timur Tengah, di Bokobok sana. Yang banyak energi minyak nabati daerah tropis. Yang subtropis tentunya akan tersaingi. Ya, Eropa tersaingi pasti minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak wijen, minyak kacang tanah, ya, mungkin minyak jagung juga, yang notabene dengan luasan banyak, dia menghasilkan sedikit. Tapi kalau kelapa sawit dengan luasannya sedikit, dia bisa menghasilkan minyak yang banyak. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua, ya, di Indonesia terutama. Pastilah Indonesia ini menjadi sasaran tembak dari
negara-negara yang memang menghasilkan minyak-minyak tadi ini selain minyak kelapa sawit, karena akan menjadi saingan terbesar, terberatnya. Akibatnya yaitu tadi Pak, banyaklah aturan-aturan yang mengikat. Oh, ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh harus seperti ini, harus seperti ini. Dan yang mengatur kok bukan kita yang punya gitu loh, malah orang lain gitu. Nah, jadi saya berharap juga agar lembaga penelitian di Indonesia, terutama khusus untuk yang masalah CPO ini, ya mungkin nanti Pertamina bisa cawe-cawe juga di sana, sehingga bahan bakar fosil ini bisa beralih ke bahan bakar nabati yang memang bisa dikembangkan dan diperbanyak, diintensifikasikan di Indonesia, sehingga ya kita nggak perlu harus diekspor lah misalnya Pak, kita gunakan di dalam negeri sendiri. Nah sekarang kan sudah ada B30 nih Pak, Ya, siap. ya biosolar B30, ya. Nanti lama-lama juga jadi B50, udah 50% Pak ya, 50-50. Ini udah sangat membantu import kita. Dulu kita memang pengekspor minyak, nah sekarang kita jadi pengimpor. Kita nggak ngatasi gitu loh. Tapi kalau dengan mengatasi dengan memperbanyak jumlah CPO-nya, kita timbun aja lah misalnya. Tapi kita pusat-pusat penelitian ya, dari pendidikan perguruan tinggi, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dari lembaga-lembaga penelitian di perkebunan, Pertamina, ini berkolaborasi, saya pikir Pak, tidak akan terlalu lama Pak ya. Ini akan menghasilkan energi terbarukan, bensin, solar, aftur, ini akan menjadi konsumsi dalam negeri saja. Nah, kalau untuk ekspor ya, kalau memang kelebihan kita ekspor, kalau enggak ya ngapain gitu. Jadi ya mungkin government harus betul-betul punya power untuk membacking ini gitu. Ya, kita tahulah ini kan isunya lingkungan apa macam, kelapa sawit merusak apa macam. Saya pernah waktu bekerja di PT Mitra Aneka Rezeki, ya notabene dengan perusahaan saya ini dulunya memang satu grup. Itu pernah diteliti tentang emisi karbon dari Bogor sana. Dan ternyata yang di bawah pohon kelapa sawit ini minim emisinya. Memang pada saat LC atau land clearing terbuka itu memang tinggi. Kelapa sawit dengan siklus rata-rata 25 sampai 30 tahun baru di land clearing. Ya, replanting Pak ya. Jadi ini juga selama dari TBM 1 udah mulai nutup, dia kontribusi oksigennya banyak sampai ke usia 30 misalnya. Coba bandingkan dengan misalnya, saya tidak mendiskreditkan untuk yang lain, tapi misalnya ada misalnya kayu Pak ya, 7 tahun sekali Pak land clearing. 7 tahun. Jadi kalau 7, 14, nanti 21, 30. 4 kali dia land clearing dan 4 kali dia membuat emisi karbonnya tinggi sekali. Jadi mana lebih tinggi emisi karbonnya? Antara perkebunan kelapa sawit dengan kayu. Nah, itu Pak. Kemudian saya berharap juga pemerintah betul-betul berpihaklah ke CPO nih Pak. Tujuannya berpihaknya tentu dengan peraturan-peraturan apa macam dengan perbankan ya Pak ya. Nah, ini juga harus berpihak juga ke dunia perkebunan. Saya pikir itu Pak, agar bisa nanti di di dunia energi lah ya, kita bisa menguasai energi dan Indonesia pasti akan lebih makmur lagi. Harapan kita. Mungkin bukan kita ya, mungkin ya anak cucu kita lah nanti. Oke, demikian Pak. Wow, wah ini perbincangan ini semakin panas ini. Aduh, ini emang keren ini. Ini jadi informasi yang sangat baik ya untuk kita semua, tentunya bagi para planter di luar sana. Dan kelapa sawit itu adalah produk istilahnya padat karya yang tentunya akan memperkerjakan banyak orang. Bagaimana Bapak memberikan motivasi di luar sana
apa yang harus disiapkan oleh para generasi muda nih, untuk prospek kelapa sawit di ke depan ini? Ya, baik Pak ya. Jadi memang betul sekali ya. Apalagi kalau dipresentasikan mungkin ya teknologinya ya mungkin kecil dibandingkan dengan padat karyanya. Nah, dengan mohon maaf ini ya kalau pendidikan kita di Indonesia mungkin belum semua bisa menikmati perguruan tinggi, sehingga mungkin kebanyakan angkatan kerja adalah di pendidikannya di menengah pertama sama di menengah atas Pak ya, SMP atau SMA, bahkan SD ya. Jadi di dunia perkebunan ini ya banyak menyerap tentunya dengan karyawan biasa, yaitu startup dengan SMP SMA ini udah bisa bekerja di sini Pak ya, nggak harus sarjana dia ya. Jadi pendidikan di dunia perkebunan ini ya mungkin ada yang harus sarjana, yang menengah pertama, menengah atas, bahkan yang SD masih bisa berperan di dunia perkebunan. Nah, sampai sekarang teknologi untuk panen itu Pak ya dengan menggunakan alat itu juga manual masih mendominasi, sehingga kita untuk alat-alat yang mekanis memang sudah ada, tapi pertama mahal, kemudian yang kedua belum ini Pak, sepertinya belum secara ekonomis itu belum ekonomis lah untuk pemanenan di perkebunan kelapa sawit, sehingga kita masih didominasi oleh tenaga-tenaga yang menggunakan peralatan manual, sehingga memang betul-betul padat karya ya, sehingga bisa merekrut banyak tenaga kerja di lingkungan perkebunan itu sendiri, sehingga masyarakat sekitar otomatis bisa berperan di perkebunan yang ada di wilayahnya. Bahkan untuk wilayah-wilayah tertentu kita harus ambil dari wilayah luar Pak, terutama untuk pemanen ya, dari Jawa, dari Bima, dari NTB, NTT ya. Kadang saya juga miris Pak, lihat kita di negara kita ini untuk tenaga panen itu kadang kurang, malah pergi ke Malaysia gitu loh ya. Kalau dibandingkan dengan gaji dan apa macam, saya pikir nggak terlalu berbeda jauh Pak ya. Ya, jadi mungkin ya fasilitas atau apa macam. Jadi kadang kasihan juga kita dengan tenaga-tenaga kerja yang kadang ilegal, kemudian kena razia, kena tahan, kembalikan, deportasi. Ini memalukan sekali sebenarnya Pak. Ya, jadi kalau memang bisa, apa salahnya misalnya pemerintah yang mengurusi ketenaga kerjaan ini menghubungilah pihak-pihak perkebunan yang ada di Indonesia ini. Contoh Kalimantan Barat aja lah. Nah, ada berapa ratus perusahaan di sini. Coba ditanya, kalian perlu nggak tenaga kerja panen? Nah, jadi dari pihak pemerintah, mungkin ke pemerintah daerah yang memang tenaga kerjanya ada, itu bisa membuat kerjasama dengan pihak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Apakah dia sistemnya nanti kontrak atau nanti itu dijadikan karyawan atau macam-macam, itu nanti bagian yang berwenang lah yang mengurusnya Pak ya. Nah, jadi memang betul-betul pada karya perusahaan perkebunan ini, sehingga kadang ya ribetnya memang mengurus gitu banyak orang di lingkungan yang luas dengan jumlah tanaman yang jutaan ya, jadi kita memang memerlukan perangkat-perangkat manajemen. Nah, disinilah seninya bekerja di perkebunan Pak ya. Jadi kadang orang melihatnya itu dari luar itu kerasnya saja, nah, padahal juga ada di situ sisi-sisi lain yang memang bisa. Saya cuma ini bermimpi nih untuk terutama panen Pak ya. Mungkin, dari pihak-pihak universitas, peneliti atau apa macam. Bisa nggak kira-kira? Kalau dulu kan kita cutting untuk sunat, maaf, untuk sunat itu kan dulu kan manual pakai gunting ya Pak. Sekarang udah pakai laser kan Pak. Apa enggak misalnya teknologinya nanti untuk motong pelepah itu pakai laser gitu. Ini mungkin bisa jadi mungkin ya. Jadi orang panen ya pakai laser aja, cuman ya harus memang di ini kan ya, jadi pakai laser set.
Cuman mungkin resikonya takut kalau pas musim panas bisa kebakar. Ya, tapi ini mungkin salah satu. Mimpi ya, ya itu ya orang harus bermimpi dulu seperti itu barulah nanti mungkin bisa saya pikir itu Pak untuk dunia perkebunan dengan pada karyanya Pak ya. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini dulu. Kita akan buat sesi berikutnya. Ya, jadi ada masih banyak di sebenarnya pertanyaan ini yang saya siapkan, tetapi memang waktunya kita belum memungkinkan untuk yang sesi ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih untuk Pak Dharma yang telah bersedia kami undang di channel Rudy Haji, dan berharap ya teman-teman milenial di luar sana yang menonton channel ini tentunya banyak informasi hangat yang berkaitan tentang apa saja memotivasi Anda semua untuk terus menonton channel ini. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.